Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Hai kawan puan, selamat datang di talk show Her Story, Puan Bersuara, Puan Berdaya. Her Story adalah program kerjasama antara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bersama saya Zetira, pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai profil Komnas Perempuan. Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Telah bergabung bersama kita Kak Andi Yentriani, seorang aktivis HAM perempuan, dan beliau juga sekarang menjadi anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan. Hai Kak Andi, bagaimana kabarnya? Baik, selamat sore. Iya, selamat sore Kak Andi. Oke Kak Andi, sekarang kita kan akan berbincang mengenai profil Komnas Perempuan. Tadi aku sudah mencoba untuk menjelaskan sedikit sejarah tentang Komnas Perempuan. Oke, mungkin Kak Andi bisa menjelaskan tentang apa sih sebenarnya Komnas Perempuan, perbedaannya sebagai satu lembaga HAM nasional di Indonesia dengan Komnas HAM dan juga KPAI. Silakan Kak Andi. Baik, terima kasih Zetira. Kalau kita mengacu pada kesepakatan di tingkat global, yang dimaksudkan dengan lembaga HAM nasional adalah sebuah badan yang didirikan oleh negara dengan mandat yang sangat spesifik untuk mempromosikan dan melindungi HAM di tingkat nasional. Dan badan ini harus bersifat independen, jadi dia tidak boleh dipengaruhi oleh kuasa baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun kuasa-kuasa yang tidak tampak lainnya yang bermain di dalam negara dan masyarakat itu. Nah, biasanya keanggotaannya juga wajib merepresentasikan kebinekaan yang ada di dalam masyarakatnya, dan tidak boleh ada kemungkinan-kemungkinan dipengaruhi. Jadi dia harus imparsial, tidak ada penunjukan dari pemerintah misalnya, atau partai politik yang berkuasa. Nah, untuk mandat promosi, biasanya sebuah lembaga HAM dia akan mempunyai kewenangan untuk melakukan pendidikan publik, untuk melakukan pengkajian-pengkajian agar bisa memberikan rekomendasi kebijakan. Khusus untuk mandat perlindungan, lembaga HAM diberikan kewenangan untuk melakukan pemantauan, pencarian fakta, dan penerimaan pengaduan. Nah, untuk bisa dia berlaku independen, biasanya dia juga diberikan kewenangan-kewenangan tambahan, misalnya untuk bisa bekerja sama dengan berbagai pihak yang relevan, mau itu di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Juga ada yang memberikan imunitas, jadi di dalam pekerjaan itu, si pelaku atau pelaksana dari mandat Lembaga Nasional HAM ini tidak boleh diproses secara hukum, gitu. Tentunya dalam koridor pelaksanaan mandatnya. Dia juga memiliki hak untuk berkunjung tanpa pemberitahuan, karena tadi ya ada pemantauan dan pencarian fakta gitu. Jadi dia tidak perlu bersurat dulu misalnya. Ini kalau bahasa Indonesia yang paling dekat mungkin sidak ya. Jadi inspeksi mendadak begitu. Nah, ada juga kebutuhan dia untuk didukung dan diberikan kemandirian dalam perencanaan dan pengelola anggaran. Untuk beberapa lembaga HAM, mereka juga ada yang memiliki subpoena power, tapi ini tidak wajib. Subpoena power itu artinya di dalam proses pencarian fakta, dia bisa memanggil secara paksa melalui pengadilan. Di dalam konteks lembaga-lembaga HAM di Indonesia, yaitu ada Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan, yang memiliki subpoena power hanya Komnas HAM, karena dia yang dimandatkan oleh Undang-Undang Pengadilan HAM untuk penyelidikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang ada di dalam undang-undang kita. Nah, Komnas Perempuan sendiri unik, karena dia diberikan mandat yang sangat khusus untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak perempuan. Dan kata perempuan ini kemudian dibedakan dengan anak perempuan yang menjadi fokus kerja dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi Komnas Perempuan itu isunya sangat
berorientasi pada penghapusan kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan yang berusia 18 tahun ke atas dalam berbagai konteksnya. Baik itu konteks yang ada di masyarakat karena pemiskinan, konflik, kekerasan dalam rumah tangga, dalam hubungan yang personal, ataupun dalam relasi kemasyarakatan dan kenegaraan lainnya. Ya, oh, oke. Baik, terima kasih Kak Andi. Lalu tadi kan perbedaannya dengan lembaga HAM nasional juga yang ada di Indonesia. Kemudian apa yang membedakan Komnas Perempuan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Republik Indonesia? Tentunya kalau kita lihat kementerian, artinya dia langsung bagian dari eksekutif ya. Jadi dia berbeda dari Komnas Perempuan yang memang dari awal dia didirikan sebagai lembaga yang independen. Karena dia bagian dari eksekutif, maka bisa dibilang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah implementer dari rancangan pembangunan yang telah disesuaikan dengan arahan kebijakan presiden atau administrasi di satu periode tertentu. Nah, sementara sebagai lembaga HAM yang bersifat independen, dia tidak melaksanakan arahan kebijakan, tetapi melakukan fungsi pengawasan yang bersifat independen, gitu ya, untuk bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang sifatnya korektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Oke, baik. Mungkin boleh ditambahkan sedikit ya, karena kalau kita lihat Kementerian Pemberdayaan Perempuan, memang sering dibilang loh kok masih ada udah ada KPPA kok udah masih tetap Komnas Perempuan juga. Jadi selain dianya berbeda karena yang satu adalah implementer dari rancangan eksekutif, sementara Komnas Perempuan adalah lembaga yang independen. Nah, KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga fokus utama kerjanya adalah pengarus utamaan gender dan perspektif hak anak gitu ya. Jadi juga bisa memberikan maksud saya karena ini sekarang lagi dipercakapkan pelayanan langsung bagi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, Komnas Perempuan sendiri dia fokusnya itu lebih pada menciptakan kondisi yang kondusif untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak perempuan. Dia sekali lagi bukan implementer, jadi dia juga tidak berusaha untuk menggantikan peran dari lembaga-lembaga yang ada, tapi memberikan masukan supaya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Kandi atas penjelasannya. Kemudian kita akan masuk ke isu prioritas dan cara kerja Komnas Perempuan nih. Jadi menurut Kandi nih, apa sih isu prioritas yang dikerjakan oleh Komnas Perempuan? Isu prioritas bisa berubah dari satu waktu ke waktu yang lain tergantung pada konteks tantangan yang dihadapi dan apa yang dianggap paling mempengaruhi kehidupan perempuan pada rentang waktu tertentu. Nah, untuk periode 2020-2024 sekarang ini ada 5 isu prioritas yang dirumuskan. Yang pertama adalah perempuan di dalam konflik dan bencana. Nah, dan konflik ini bisa juga berarti konflik sumber daya alam, konflik di dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu, intoleransi, rasisme, radikalisme, bisa juga bencana alam maupun bencana lain, termasuk wabah penyakit yang sekarang sedang kita hadapi bersama. Isu prioritas kedua adalah perempuan pekerja, khususnya perempuan yang bekerja di sektor rumahan, termasuk pekerja rumah tangga, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga adalah perempuan di dalam tahanan dan serupa tahanan, ini termasuk panti-panti rehabilitasi, juga kondisi saudara-saudara kita yang disabilitas. Yang keempat adalah perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Nah, ini tampaknya paling banyak sekarang ada di lembaga-lembaga pendidikan, tapi juga di dalam media online ya, karena makin banyak kan yang mengakses media ini. Serta isu prioritas yang kelima adalah penguatan kelembagaan Komnas Perempuan. Oke, untuk cara kerja ditahan dulu jawabannya Kandi karena kita akan ada break sebentar. Jadi jangan kemana-mana kawan-kawan, tetap di Heart Story.